Oke, jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa itu besaran turunan. Sebelum itu, kita cari tahu dulu apa itu definisi dari besaran turunan. Besaran turunan didefinisikan sebagai besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk memahami definisi ini, mari kita lihat tabel di bawah ini. Oke, jadi ini adalah tabel besaran turunan. Besaran turunan itu nggak cuma 12 ya, jumlahnya sangat banyak sekali. Beda dengan besaran pokok yang jumlahnya hanya 7. Kemudian dari definisi yang sudah dijelaskan bahwa besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apa maksudnya yang diturunkan dari besaran pokok ini? Coba kita ambil contoh besaran turunan dari luas. Simbol besarannya A, satuannya adalah meter persegi. Persamaannya adalah A sama dengan P dikali L, panjang dikali lebar. Sama dengan P dikali L. Kita tahu bahwa panjang ini memiliki satuan dasar meter. Lebar juga memiliki satuan dasar meter. Oleh karena itu, simbol satuannya adalah meter persegi. Meter dikali meter sama dengan meter persegi. Nah, satuan dasar meter ini merupakan satuan yang dimiliki oleh besaran panjang. Yang mana besaran panjang ini adalah besaran pokok. Nah, jadi inilah mengapa besaran turunan didefinisikan sebagai besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sebab kalau kita lihat, luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Begitu juga dengan besaran turunan lainnya. Besaran turunan lainnya ini juga diturunkan dari besaran pokok yang ada 7 itu. Kemudian di sini ada beberapa catatan penting yang mesti dipahami. Yang pertama adalah bahwa besaran turunan jumlahnya itu ada banyak. Jadi nggak cuman ada 12 aja tapi banyak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol besaran ini. Yang A, P, M itu wajib ditulis italic atau miring ya. Begitu juga dengan persamaan ini. Itu wajib ditulis italic. Sedangkan simbol satuan itu tidak wajib ditulis miring. Artinya dia harus ditulis dengan tegak. Kenapa demikian? Kita ambil contoh misalnya di besaran turunan ini. Kita ambil contoh misalnya adalah usaha. Misal kita mempunyai contoh soal. Diketahui bahwa usaha suatu benda W bernilai misalnya 10 Joule. Kemudian dia juga mempunyai daya. Dayanya itu kan disimbolkan dengan P ya. P-nya itu sama dengan misalnya 10 watt. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya W-nya ini nggak ditulis italic sebagai sebuah simbol besaran dan satuannya juga ditulis tegak juga, pertanyaannya adalah apakah W yang ini sama dengan W yang ini? Apakah sama? Soalnya ini kan ditulis sama-sama tegak gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita mempunyai kesepakatan. Kalau misalnya kita mau menulis simbol besaran, itu wajib ditulis dengan italic. Sedangkan kalau kita ingin menulis simbol satuan, misalnya watt, itu wajib ditulis dengan tegak, supaya bisa dibedakan. Poin penting selanjutnya adalah ketika kita mau menuliskan suatu persamaan ini, kita biasanya itu mempermudah penulisannya.
mudah tulisannya. Misalnya kita ambil contoh besaran turunan nomor 4, yaitu laju pertumbuhan. Persamaannya adalah R sama dengan H dibagi T. Sebetulnya persamaan ini adalah delta H dibagi delta T. Dengan delta H adalah ketinggian akhir dikurang ketinggian awal. Sedangkan delta T-nya adalah waktu akhir dikurang waktu awal. Biasanya kita lebih suka menuliskannya dalam bentuk seperti ini, supaya mempermudah tulisannya aja. Sebetulnya ada deltanya. Begitu juga di bagian besaran turunan, misalnya kecepatan, itu juga delta S dibagi delta T. Ada juga percepatan delta V dibagi delta T. Dan yang lainnya, gitu. Jadi tidak ditulis secara lengkap. Catatan penting selanjutnya adalah mengenai istilah. Patut dipahami bahwa di fisika itu kita hanya mengenal persamaan. Kita tidak mengenal yang namanya rumus. Itu kita tidak mengenal. Kemudian pada matematika kita hanya mengenal rumus. Kita tidak mengenal persamaan. Apa bedanya? Contoh persamaan bisa kita ambil dari tabel ini. Misalnya persamaan untuk luas. Sama dengan P kali L. Sedangkan untuk contoh rumus, kita bisa menggunakan contoh rumus Pythagoras misalnya. Bedanya adalah kalau persamaan, kita hanya mencoba untuk menyelesaikan salah satu variabel saja. Misalnya, kita hanya menyelesaikan satu variabel untuk luasnya saja. P sama L-nya sudah diketahui, atau panjangnya saja. L sama A-nya sudah diketahui. Sedangkan kalau di rumus, kita mencoba untuk mencari hubungan antar variabel. Jadi kita tidak berusaha untuk memecahkannya. Jadi bisa saja A atau B atau C itu tidak diketahui tiga-tiganya. Kemudian bedanya lagi adalah persamaan yang kita punya ini didapatkan berdasarkan pengamatan. Sedangkan untuk rumus itu didapatkan berdasarkan rasionalitas atau logika. Apa bedanya? Untuk memahami hal-hal ini, kita balik lagi ke zaman Yunani kuno. Terdapat filsuf bernama Plato. Dia mempunyai argumen bahwa dasar dari segala sesuatu adalah bentuk. Apa yang dimaksud dengan bentuk ini? Kita ambil contoh, kita memiliki suatu apel. Nah, kalau misalnya apel ini kita kupasi kulitnya, kita kupasi dagingnya, kita kupasi warnanya, kita hilangkan baunya, maka yang tinggal tersisa adalah bentuknya saja, yaitu bentuk apel. Bentuk ini saat ini kita kenal dengan yang namanya geometri, yang mana merupakan ilmu yang dipelajari pada matematika, karena hanya berhubungan dengan rasionalitas atau logika. Geometri ini kita juga bisa sebut sebagai rasio atau suatu bilangan. Kemudian kita kembali ke dua perbedaan ini. Yang satu menggunakan pengamatan, yang satu lagi menggunakan rasionalitas atau logika. Kita ambil contoh persamaan luas ini. A sama dengan panjang dikali lebar.
Panjang ini memiliki satuan dasar meter. Begitu juga dengan L. Sedangkan 1 meter didefinisikan berhubungan dengan kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kelajuan cahaya ini bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second hanya di semesta kita. Kita ambil contoh misalnya ada 3 semesta. Ada semesta A, semesta B, semesta C. Nah, nilai ini hanya berlaku atau kita amati, kita lakukan pengamatan di semesta A saja. Bisa jadi di semesta B nilainya itu tidak 3 kali 10 pangkat 8. Begitu juga dengan C. Sedangkan pada rumus, kita ambil contoh saja pada suatu bilangan. Itu kan ini kan ada bilangan ya. Kita ambil contoh 2 tambah 2 sama dengan 4. Walaupun kita hitung di semesta A, di semesta B, di semesta C, 2 tambah 2 akan selalu bernilai 4. Sebab 2 tambah 2 sama dengan 4 itu hanya berdasarkan rasionalitas atau logika, tidak menggunakan pengamatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memahami istilah persamaan dan istilah rumus itu adalah hal yang penting. Jadi jangan salah lagi ya menggunakan istilah ini. Oke,